setelah kita bisa bertindak ataupun berpikir ataupun juga mengolah ide secara kreatif, nah sekarang bagaimana kita menemukan bahan untuk diolah secara kreatif tadi. Nah, bahan itulah yang dalam sebuah novel itu disebut sebagai imajinasi ya. Jadi ide-ide, kemudian juga gagasan-gagasan penulisan, kemudian juga alur-alur penulisan itu semuanya berawal atau bersumber dari yang kita sebut sebagai imajinasi ya. Dan antara imajinasi dan yang kemarin kita bahas mengenai kreativitas itu adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Kalau kita ibaratkan dengan proklamator kita Soekarno-Hatta kan mereka disebut sebagai ini ya, Dwi Tunggal ya. Nah sama, kalau kita bicara kreativitas dengan imajinasi itu adalah suatu Dwi Tunggal, artinya mereka secara bersama itu harus bekerja bareng sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan yang berkualitas ya, dan juga menarik bagi pembaca untuk membacanya gitu. Nah, sekarang kita mulai dari basic lagi ya teman-teman. Sebetulnya apa sih beda antara sebuah kreativitas dengan sebuah imajinasi ya? Nah, kalau kita jelaskan, sebetulnya kalau kemarin kan kita sudah tahu ya teman-teman, definisi dari kreativitas itu adalah bagaimana kita mengolah sebuah tulisan, sebuah novel katakanlah, yang sehingga kita bisa membuat sebuah novel yang unik, kemudian novel yang orisinil, dan juga novel yang menarik ya. Jadi 3 hal itu teman-teman harus ingat ya, bahwa jika kita bisa mengolah suatu ide ataupun gagasan dengan baik sehingga kita bisa membuat suatu tulisan yang unik, orisinil atau asli, atau ya tidak, inilah ya, bukan copy paste dari tulisan yang lain. Dan yang ketiga, kita bisa membuat tulisan yang menarik, itu berarti kita sudah bertindak kreatif. Nah, untuk kita bisa membuat tindakan kreatif, untuk kita bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus ya, tentu kita harus punya bahan yang kita olah ya. Ibarat kata kita, kalau ya, saya contohkan kembali, kita membuat kue ya. Kita membuat kue kan kita perlu bahan-bahannya kan, perlu tepung, perlu telur, perlu pengembang kue dan lain-lain. Kemudian kita perlu peralatannya kan, mixer, kemudian blender, kemudian oven. Nah, itu semua itu adalah bahan ya teman-teman. Jadi terutama tadi yang telur, tepung dan lain itu adalah bahan gitu. Sementara kalau bagaimana kita mengolah bahan-bahan tadi dengan bagaimana kita membuat adonan roti dengan baik dengan menggunakan alat-alat yang ada, itu namanya kreatif ya. Jadi kreatif itu adalah metodenya bagaimana kita mengolah sesuatu ide ataupun gagasan. Nah, sementara bahan-bahan kue yang kita olah tadi, entah itu tepung, entah itu telur, kemudian obat-obat kue, obat-obat pengembang kue, itu adalah imajinasinya ya, itu adalah idenya gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-temannya, untuk memudahkan gambaran bahwa imajinasi itu adalah bahan dari kita membuat suatu tulisan yang kreatif. Sementara kreativitas itu adalah bagaimana kita mengolah bahan-bahan tadi, bagaimana kita mengolah imajinasi tadi, yang terdiri dari ide, terdiri dari gagasan, terdiri dari dari sebuah daya hayal tanda petik ya, itu kita olah menjadi tulisan yang bagus. Nah, itu adalah kreativitasnya gitu. Jadi kalau secara definitifnya mungkin kita bisa jelaskan bahwa jika kita sebagai penulis punya imajinasi yang kuat, kita dapat menciptakan ide-ide dan konsep yang tidak terduga dan unik gitu ya, dan sehingga ini akan membuat kita bisa membuat suatu tulisan yang orisinil dan juga tulisan yang memikat. Nah, jadi ya kurang lebih penjelasannya adalah bagaimana kita bisa mempunyai ide ataupun gagasan tulisan yang unik. Nah, itu adalah sebuah imajinasi, dan bagaimana kita bisa mengolahnya hal tersebut dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan tulisan yang orisinil dan juga tulisan yang menarik bagi pembaca. Nah, itulah disebut proses kita melakukan kegiatan pengembangan imajinasi ya teman-temannya. Jadi ya kurang lebih itu ya teman-teman, paham ya perbedaan antara imajinasi dengan kreatif ya.